min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa lanjutkan ke pembahasan baru pada halaman 41, yaitu berkaitan dengan masalah al-insanu yara amalahu fi mawdi'aini, di mana manusia ini kelak dia akan melihat amalannya di dua tempat. Al-insanu yara a'malahu fi mawdu'ain. Fi mawdi'ain ini bukan mawdu', tapi fi mawdi', wawunya dihilangkan. Jadi judul yang tepat adalah judul yang pertama, yaitu mawdi', bukan mawdu'. Silakan diralat, al-insanu yara a'malahu fi mawdi'aini, wawunya dihilangkan. Maka manusia itu akan melihat amalannya di dua tempat. Yang pertama adalah fi qabrihi, di kuburnya, yaitu di alam barzakh. Maka alam barzakh itu dinamakan pula sebagai alam kubur karena umumnya manusia ketika meninggal itu dikubur. Maka yang pertama adalah manusia akan melihat amalannya di kuburnya. Kama jaa fil hadithi, sebagaimana terdapat penjelasannya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, yumatsalu lahu rajulun, amalannya ini akan kemudian Allah Subhanahu wa taala serupakan dan bentuk menjadi seorang laki-laki, yang mana laki-laki yang merupakan perwujudan dari amal hamba tersebut adalah hasanul wajhi, seorang laki-laki yang tampan wajahnya, hasanul thiyabi, indah dan bagus bajunya, thayyibur rihi, wangi baunya. Fayaqulu, kemudian perwujudan dari amal soleh hamba tersebut mengatakan, absyir billadzi yasurruka, maka hendaklah engkau bergembira terhadap hal yang kelak nanti akan membuatmu gembira. Hadza yaumuka alladzi kuntu tu'adu, ini adalah hari yang engkau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu, maka hamba, yaitu manusia yang berada di dalam alam barzakh tersebut, melihat sesosok makhluk dengan begitu indahnya, berkata dengan perkataan demikian kepadanya, maka hamba tersebut akan terheran-heran dan berkata kepada perwujudan amal solehnya itu dengan dia katakan, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, maka wajahmu itu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Fayaqulu, maka perwujudan amal soleh mengatakan, ana amaluka as-solihu, aku adalah amal soleh Anda. Maka dari hadis ini, di antara yang bisa kita ambil sebagai kesimpulan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk kemudian melakukan segala sesuatu, termasuk Allah mampu untuk mewujudkan amal hamba yang ini merupakan sebuah hal yang maknawi, sebuah hal yang abstrak, itu menjadi sesuatu yang konkret. Sebagaimana dalam hadis ini Allah wujudkan menjadi seorang laki-laki yang tampan dan bagus wajahnya, baunya juga wangi. Sebagaimana pula yang nanti kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah dibunuhnya, disembelihnya kematian. Maka ketika penghuni surga telah masuk surga, penghuni neraka telah masuk neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala wujudkan kematian ini dalam bentuk seekor kambing. Kemudian kambing tersebut disembelih. Artinya apa? Tidak ada lagi kematian,
kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan penghuni surga kekal di dalamnya selama-lamanya, penghuni neraka kekal selama-lamanya di dalamnya. Maka kematian yang ini merupakan sebuah hal yang abstrak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mampu wujudkan menjadi sesuatu yang konkret. Allah rupakan sebagai kambing, kemudian disembelih. Maka begitu pula dengan Al-Quran, yang amalan membaca Al-Quran yang kemudian dikatakan oleh Nabi SAW akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Maka ini pun tentunya kita bisa pahami bagaimana bisa kok sesuatu yang abstrak ini kok kemudian menjadi wujud yang konkret. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan itu semua. Di sini Allah Subhanahu wa taala wujudkan amal saleh dari seorang hamba menjadi wujud seseorang yang tampan wajahnya, bagus bajunya, dan juga wangi baunya. Wa amal fajiru yumatsalu lahu. Adapun orang yang fajir, orang yang durjana, maka dia pun amalnya akan diserupakan menjadi bentuk laki-laki yang menjadi teman baginya di alam kuburnya. Maka amal buruknya tersebut diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rajulun qabihul wajhi, laki-laki dengan seburuk-buruknya rupa, yang buruk rupa. Qabihus thiyabi, buruk pula bajunya. Muntinur rihi, dan baunya bau tidak sedap. Fayaqulu, kemudian perwujudan dari amal buruk tersebut mengatakan, absyir billadhi yasu'uka, bergembiralah engkau dengan hal yang nanti akan memberatkanmu. Hada yaumuka alladzi kuntu tu'adu, ini adalah hari yang dulu engkau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka orang yang fajir tersebut mengatakan, man anta, siapa engkau? Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyar, maka wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa keburukan. Fayaqulu, kemudian perwujudan dari amal buruk tersebut mengatakan, ana amaluka al-khabithu, aku adalah amalan buruk Anda. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka sebelum kemudian seorang hamba berada di alam akhirat, itu ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah kemudian perjumpakan hamba dengan buah amalannya di dunia, di alam kuburnya. Maka alam kubur ini merupakan lembaran pertama untuk kemudian lembaran-lembaran yang lainnya sampai kemudian manusia berada di alam akhirat. Ini awalnya. Maka bagi hamba yang kemudian mendapatkan nikmat kubur ini sebagai tanda bahwasanya kelak nanti pun dia termasuk dalam ahlul jannah. Tapi ketika seorang hamba di dalam kuburnya mendapat siksa kubur, maka ini merupakan di antara tanda besar bahwasanya boleh jadi dia termasuk dalam ahli neraka. Maka sebelum kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke alam barzakh dulu, dan di alam barzakh ini kita pun sudah bisa melihat balasan apa yang nanti kita akan dapatkan. Dan betullah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alam dunia dibandingkan dengan alam ruh, dibandingkan dengan alam barzakh dan juga alam akhirat, itu tidak lain seperti sekedar waktu duha saja, atau seperti sekedar waktu sore saja yang berlalu dengan cepat. Karena coba kita bayangkan alam kubur ini tentunya jauh lebih lama daripada usia hidup manusia itu sendiri. Maka manusia misalkan umurnya 70 tahun meninggal, kemudian dikubur,
Sampai berapa lama dia harus kemudian menunggu untuk ditegakkan hari kiamat. Maka alam kubur ini jauh lebih lama daripada alam kita hidup di dunia. Dan di alam kubur ini kita sudah diperlihatkan oleh Allah buah amal kita. Dan mungkin bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah senior dalam masalah pengalaman hidup itu, setelah sekian lama hidup kita di dunia dan sudah seusia ini kita hidup di dunia, itu pasti merasakan kayaknya baru kemarin. Baru kemarin nikah, kemudian punya anak, sekarang anaknya sudah kerja dan berkeluarga sendiri-sendiri. Kayaknya baru kemarin saya ini, kayaknya baru kemarin saya itu. Tiba-tiba sudah badan seperti ini, rambut seperti ini, pandangan seperti ini. Jadi kita akan merasakan perasaan seperti ini ketika di usia yang senja, ataupun bahkan mungkin di usia yang tidak terlalu senja pun, ketika kita memikirkan lebih dalam perjalanan hidup kita sejak kemudian kita kecil sampai di usia kita ini, itu sebenarnya cepat. Meskipun ada momen-momen Anda rasakan waktu itu berjalan lambat, itu ketika Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Tapi setelah Anda lalui musibah tersebut dan di usia Anda yang sekarang, ini kita rasakan begitu cepatnya waktu berlalu. Dan betapa banyak hal yang kemudian kita sesali, dan betapa banyak hal yang kemudian di masa lalu yang ingin kita perbaiki, tapi kita nggak bisa. Satu-satunya yang kita hadapi adalah hari ini dan masa depan yang tidak pasti. Maka yang pasti itu adalah waktu sekarang yang kita alami. Maka muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah menunggu hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan sudah perlihatkan kepada kita buah dari amalan kita di alam barzakh. Maka sungguh betapa tidak bijaknya kita ketika kita sangat amat tertipu dengan dunia, terombang-ambing dengan dunia, padahal alam barzakh itu sudah menanti kita, dan alam barzakh jauh lebih lama daripada sekedar waktu hidup kita di dunia. Coba Anda bayangkan manusia di zaman Nabi Adam alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang pula kepada mereka, tetap saja umur mereka hidup di dunia tidak jauh lebih panjang daripada umur mereka di alam barzakh. Nabi Nuh alaihissalam yang berumur sekian 900 tahun lamanya, sekian ratus tahun lamanya. Begitu pula dengan umat Nabi Nuh yang Allah berikan umur yang panjang, kemudian meninggal. Maka umur mereka yang panjang ini tidak jauh lebih panjang daripada kondisi waktu mereka menunggu ngantri untuk kemudian ditegakkan hari kiamat di alam barzakh. Maka jauh lebih lama, jauh lebih panjang. Ini belum hari akhirat. Ini belum hari akhirat. Maka betul betapa meruginya orang yang kemudian tidak memanfaatkan waktu yang terbatas dan sedikitnya ketika hidup di dunia untuk berbuat kebaikan. Betul kata Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah sekedar tempat bercocok tanam untuk mempersiapkan diri menuju hari akhirat. Dan ketika Anda bercocok tanam dengan hal yang sederhana, tapi itu adalah kebaikan, itu jauh lebih baik. Karena ini merupakan bekal bagi Anda. Maka dunia dan seisinya itu tidak jauh lebih berharga daripada amal soleh yang kita gunakan untuk menjadi bekal kita di alam akhirat. Karena Anda beramal dengan amalan yang sebentar, ringan, tapi ini bisa membuat Anda mendapatkan kebahagiaan akhirat yang waktunya jauh lebih panjang daripada dunia. Maka
maka kita bisa pahami betapa ruginya orang yang tidak memanfaatkan momen yang terbatas ini, dan betapa beruntungnya orang yang dia cerdas dan bijak memanfaatkan waktu yang sebentar ini semata-mata untuk berbekal. Dan juga betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan yang sedikit ini kita kemudian dikaruniai kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dalam jangka waktu yang lama. Insyaallah taala, semoga apabila nanti kelak kita dikubur mendapatkan nikmat kubur, dan ketika di akhirat mendapatkan surganya. Amin. Jadi dengan amalan yang sedikit dan di waktu yang terbatas, Allah berikan karunia yang jauh lebih besar. Anda bayangkan, sholat sunnah 2 rakaat di waktu syuruk, itu Nabi SAW katakan pahalanya adalah seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Maka nilai pahalanya itu senilai dengan haji dan umrah. Betapa luar biasanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan betapa ruginya orang yang tidak memanfaatkan waktu ini padahal dia bisa. Dan juga sebagaimana yang pembahasan kemarin yang kita sampaikan, betapa orang yang kemudian tertipu dengan lintasan pikiran yang buruk kemudian dia perturutkan, betapa ruginya dia, betapa tidak bijaknya dia, betapa bodohnya dia. Karena dengan suatu maksiat yang sedikit yang kemudian dia lakukan berbuah penyesalan yang begitu lamanya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan amal kita fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Wa hadza jaa fi iddati mawadhi'a min kitabillah. Maka hal ini terdapat di beberapa tempat di dalam kitab Allah, beberapa ayat di dalam kitab Allah. Di antaranya adalah di surat An-Naba ayat 40. Allah Subhanahu wa taala katakan, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu. Yauma, pada hari, al-mar'u, seseorang, yang duru, akan melihat, hasil apa yang qaddamat yadahu, kedua tangannya qaddamat, telah lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala sifati hari akhirat dengan hari di mana setiap orang itu akan bisa melihat akibat dari apa yang dia lakukan di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Ali Imran, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat. Pada hari setiap manusia, setiap jiwa itu akan menjumpai ma'amilat, segala sesuatu, akibat dari segala sesuatu yang dia amalkan. Min khairin mukhdara wa ma'amilat min su'in. Yang mana baik kebaikan ataupun keburukan yang dia amalkan dulu di dunia itu mukhdara, akan dihadapkan padanya. Dan bagi orang yang kemudian dihadapkan keburukan kepadanya, tawaddu, maka jiwa tersebut berkeinginan, lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Seandainya antara jiwa tersebut dengan amal buruknya ini ada amadan ba'ida, ada masa yang jauh. Wa idza tadzakkarna dzalika fi kulli yaumin min hayatina. Apabila kita ingat hal tersebut di setiap hari dari kehidupan kita, fa inna iqbalana ala taati sayakunu bisaklin afdhala. Maka sikap penerimaan kita dan ketaatan kita untuk berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa kemudian kita lakukan dalam bentuk yang afdal, lebih baik, lebih khusyuk, lebih memaknai ibadah. Wa sawfa takunu lana quwwatan fi tarkil muharramati,
dan ini pun kelak akan menjadi kekuatan bagi kita untuk meninggalkan berbagai macam hal yang haram. Maka Bapak dan Ibu sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh penulis di sini, bahwasanya keimanan kita terhadap hal yang gaib, terutama rentetan hari akhir, itu sangat amat menentukan sikap kita terhadap ketaatan dan juga terhadap maksiat. Dan bukankah Rasulullah SAW dalam sabda-sabda beliau saling mengaitkan keimanan kita terhadap hari akhir itu dengan perintah atau larangannya? Di antaranya adalah Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka Nabi kaitkan perintah Nabi SAW berupa berkata baik atau diam itu dengan keimanan kita terhadap hari akhir, keimanan kita terhadap Allah dan hari akhir. Karena orang kemudian harus berpikir pada hari akhir itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan, dan semuanya itu akan mendatangkan dan menghasilkan buahnya, sama dengan buah yang manis atau buah yang pahit. Sehingga hamba yang bijak kemudian akan memilih buah yang baik, sehingga dia akan mudah untuk beramal yang baik. Maka Nabi kaitkan antara perintah dengan keimanan kita terhadap hari akhir. Ingat loh, hari akhir tuh gini. Kemudian Nabi perintahkan perintahnya dengan harapan Nabi ingatkan dulu dengan hari akhir, supaya perintah yang Nabi perintahkan ini mudah untuk dilaksanakan oleh yang diperintah. Namun apabila keimanan kita terhadap hari akhir ini menurun drastis, maka untuk perintah Nabi dan larangan Nabi SAW itu akan sangat amat berat kita lakukan. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah muliakan tetangganya, hendaklah dia muliakan tamunya. Maka keimanan kita terhadap hari akhir ini menentukan amalan kita. Semakin kita beriman terhadap peristiwa-peristiwa rentetan menuju hari akhir, ini semakin mudah kita beramal soleh dan semakin mudah kita tinggalkan keharuman. Maka di antara thariqah yang bisa kita gunakan untuk kemudian kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah beramal dan mudah meninggalkan maksiat adalah dengan banyak-banyak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hari akhir. Dan banyak-banyak membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang rentetan hari akhir. Betapa ngerinya fitnah-fitnah yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke dunia. Fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj dan Ma'juj, dan berbagai macam peristiwa nanti mendekati hari akhir. Atau sebelum rentetan itu, kisah-kisah tentang alam barzakh. Hamba disempitkan kuburnya, hamba dilapangkan kuburnya. Kemudian pertanyaan dari dua malaikat. Dan berbagai macam kisah-kisah yang valid dan sahih dari salaful ummah tentang alam kubur. Dan bagaimanakah tangisan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi kuburan karena mengingat hari akhirat. Karena kuburan, alam kubur ini adalah awal dari rentetan perjalanan yang panjang menuju akhirat. Maka dengan kita mengingat tentang firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, maka kita akan bertambah rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan semakin takut terhadap neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau
pernah curhat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kami bersama dengan Anda, kami ini seolah-olah bisa merasakan seolah-olah surga itu ada di hadapan kami, sehingga kami rindu betul terhadap surga, dan seolah-olah neraka itu ada di hadapan kami, sehingga kita takut betul terhadap neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara thariqah beliau dalam berdakwah itu adalah menyebutkan tentang surga, neraka, nikmat, azab, dan juga peristiwa-peristiwa yang nanti terjadi di hari akhirat. Sehingga seolah-olah itu terpampang jelas di hadapan mata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah itu ada di hadapan mereka sendiri. Bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistimewaan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa momen izinkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjumpai satu peristiwa yang ini berkaitan dengan akhirat. Contoh, suatu ketika para sahabat Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercengkrama, kemudian tiba-tiba terdengar bunyi ledakan yang begitu kerasnya. Kemudian Nabi katakan, itu adalah bunyi batu yang dilemparkan ke neraka sejak 40 tahun lalu. Jadi di zaman Nabi itu para sahabat diberikan keistimewaan untuk apa? Tajarrub, untuk bisa mengalami sendiri, merasakan sendiri beberapa pengalaman yang ada kaitannya dengan hari akhirat. Contohnya tadi Nabi katakan itu bunyi batu yang dilemparkan dari neraka ke neraka 40 tahun yang lalu, ini baru sampai. Coba jenengan ngalami seperti itu, tentunya apa? Lebih greget imannya. Luar biasa, Masya Allah, ngeri banget. Kalau kita di zaman ini ya nggak mengalami ya, kecuali tanda-tanda kerusakan yang banyak. Ya, kerusakan yang banyak. Cuman untuk tanda yang seperti tadi itu hanya kemudian Allah istimewakan untuk Allah perlihatkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kejadian tentang salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian berlayar, terdampar, kemudian bercerita tentang Dajjal. Belum lagi kejadian tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian nangkep setan, nangkep jin. Belum lebih kejadian-kejadian yang lain ini berkaitan dengan alam ghaib, diantaranya adalah berkaitan dengan masalah hal-hal yang berkaitan dengan hari akhirat, dan rentetannya ini lebih jauh kemudian gamblang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kalau kita mengalami zaman tersebut, ya tidak heran ketika itu menjadi sebuah keimanan yang luar biasa, dan seolah-olah ya akhirat itu di hadapan mata. Makanya betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Gak ada yang pernah bisa mengalahkan generasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena banyak momen-momen istimewa yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala khususkan terjadi di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini di zaman kita enggak. Yang mana kalau seandainya kita jumpai itu pula di zaman kita ini, tentunya kita pun akan beriman kepada Allah seiman-imannya, takut kepada Allah setakut-takutnya. Tapi ternyata Allah tidak pilih kita untuk kemudian mengalami hal ini. Maka jangan pernah kemudian sombong kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ada apa-apanya. Apalagi orang yang kemudian berani mengkafir-kafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita banyak-banyak
mengambil pelajaran dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tentang rentetan hari akhir, itu sangat amat luar biasa untuk betul-betul meningkatkan rasa harap dan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tentang kisah Dajjal yang sungguh mengherankan keadaan Dajjal ini, yang fitnahnya berupa betul-betul luar biasa. Dia bisa menghidupkan yang mati dan yang lainnya. Belum lagi kemudian kejadian-kejadian Allah keluarkan kemakmuran bumi, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan semua orang yang beriman, barulah kemudian Allah tegakkan kiamat. Maka apabila kita gali lebih dalam, ini tentunya akan semakin jelas gambaran tentang sebenarnya betapa pendek kita hidup di dunia ini. Dan mungkin kita sudah tidak ada ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, karena kita sudah kemudian mempertanggungjawabkan amalan kita di alam barzakh kita, meskipun dalam skala dan kadar yang sedikit kalau dibandingkan dengan pertanggungjawaban sebenarnya yang kelak nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah di hari akhirat. Kemudian pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan ucapan doa seorang hamba dengan dia menyeru Rabbnya, memanggil Tuhannya dengan ya Rabbi, wahai Rabbku. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat ya Rabbi itu sebenarnya setelah ba-nya ini ada ya bersukunnya. Jadi ada ya sukunnya. Cuman ya sukunnya ini dihilangkan. Aslinya ya Rabbi, wahai Rabbku, ada ya sukunnya. Cuman kemudian ya sukunnya dihilangkan. Jadi boleh kita katakan ya Rabbi, ada ya sukunnya, boleh kita katakan ya Rabbi tanpa ya sukun. Maka kalimatun ini merupakan sebuah kalimat takhtalifu an sa'iril kalimati, yang berbeda dari kalimat-kalimat yang lain. Wa ibaratun irtafa'at fawqa sahaibil lughati, dan ini merupakan sebuah ungkapan yang jauh lebih tinggi di atas ungkapan-ungkapan dalam bahasa apapun. Idza kharajat minal qalbi, apabila kalimat ini keluar dengan jujur dari hati seorang hamba, maka futihat lil abdi abwaban minal khairati, maka fatahat, kalimat ini bisa membuka bagi hamba berbagai macam pintu kebaikan, yang mana ya'rifu madlulaha dzalikal maridu, yang mana orang yang bisa mengetahui kandungan makna sejati dari kalimat ya Rabbi di antaranya adalah orang yang sakit. Alladzi adnahu al-maradu, yang mana sakit ini membuatnya dia senantiasa berbaring di tempat tidur. Wa ahata bihi al-bala, di mana dia ditimpa dengan banyak musibah. Wa ajiza an naf'ihi al-atiba, dan dikala itu para dokter tidak bisa menolongnya. Wa tala alaihi zamanul bala'i, dan semakin lamalah dia ditimpa ujian berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala, hatta qaraba al-ya's, sampai dia hampir putus asa. Fa idza bitilkal kalimati takhruju min syafataihi ba'da an taqatta'at baina sadrihi, maka tiba-tiba dengan kalimat tersebutlah kemudian keluar dari dua bibirnya setelah sebelumnya antaqatta'at baina sadrihi, kalimat ini terputus dari di antara dadanya. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah fitrah manusia, yaitu dia mengakui adanya Rabbul Alamin, sang zat yang maha pencipta.
Dan fitrah ini akan kemudian muncul serta-merta ketika hamba ditimpa musibah. Dia akan memanggil, menyeru Rabb-nya. Maka seateis-ateis apapun orang, ketika dia ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika momen di mana ketika dia putus asa, tanpa sadar hatinya itu mengarah ke atas memohon kepada Rabbul Alamin. Dan banyak kisah yang menunjukkan hal ini. Ya, pilot Jerman yang kemudian pesawatnya tertembak, dia putus asa, cara apapun dia sudah lakukan untuk mengontrol pesawatnya, sudah akhirnya dia pasrah. Tanpa sadar kemudian dia berdoa, ya Tuhan tolong aku. Kemudian juga kita lihat para pemain sepak bola, ya, di antara bentuk selebrasinya, ya, itu adalah dengan apa? Ya, menengadahkan tangan ke langit. Bahkan itu dilakukan oleh pemain bola yang ateis. Sebagai apa? Sebagai bentuk syukur. Lu Anda kok bersyukur, katanya Rob gak ada. Maka lisan bisa mengucapkan, perbuatan bisa melakukan hal yang bertolak belakang dengan hati nurani, tapi hati nurani tidak bisa menampik fitrah itu. Maka ketika manusia itu ditimpa musibah yang luar biasa sampai kemudian dia putus asa, fitrahnya akan muncul, yaitu fitrah membutuhkan Rabbul Alamin. Sampai kemudian keluar dari lisannya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Sesombong apapun manusia, itu ketika dia ditimpa musibah sampai dia putus asa, kalimat ini akan keluar dalam berbagai macam bahasa yang merujuk kepada satu Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kharajat wa huwa sajidun fi dhulamil laili. Maka kalimat ini keluar dari kedua lisannya ketika dia bersujud di kegelapan malam. La ahada yarahu, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Wala ahada yasma'u syakwahu ilal ladzi ibtalahu. Dan tidak ada yang bisa mendengar aduannya, keluh kesahnya, kecuali zat yang memang mengujinya. Zat yang mengujinya itu sendiri, itu Allah Subhanahu wa taala. Kharajat hadhil kalimatu fartafa'at wasa'adat hatta tajawazat sab'a samawatin. Maka kemudian kalimat ini naik sampai melewati 7 langit, menembus langit yang jumlahnya 7 itu. Wa fil lahdhatin, dan dalam sekejap, yanzilu al-farju, turunlah jalan keluar dari Allah, turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhhabu alhamu, dan hilanglah kesedihan. Wa tankashifu almusibatu, dan tersingkaplah musibahnya. Wa ta'ti as-sa'adatu min dzalika ar-rabbi alladzi ma qaddarnahu haqqa qadri. Dan kemudian datanglah kebahagiaan yang berasal dari Rabb tersebut, di mana Rabb ini adalah zat yang kita tidak bisa mengagungkannya sebagaimana mestinya. Kalimat terakhir ini adalah merupakan teguran dari penulis tentang betapa manusia itu durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Pemurah. Allah Maha Pemurah, namun sikap kita sebagai manusia adalah tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kita banyak durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lain Maha penolok bagi hamba-hambanya. Dan tidak ada yang bisa kemudian menyelesaikan masalah hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda pikirkan berbagai macam masalah yang pernah Anda alami dalam kehidupan diri kita bersama, itu sebenarnya tidak ada yang menyelesaikan masalah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian di mana kita terkena musibah, masalah, problem ataupun yang lainnya dan kita stuck. Tidak bisa berpikir apa solusinya. Kita sudah putus asa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya berikan kita solusi dan berikan kita jalan keluar. Padahal kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dosa-dosa kita banyak yang kemudian belum kita istighfarkan kepada Allah. Bahkan kita lupakan.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap kemudian dengan kemurahannya memberikan pertolongannya kepada kita. Namun sampai sekarang pun kita tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Maka betapa durhakanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lalu mau sampai kapan kemudian kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pula kita bisa ambil kesimpulan. Apabila musibah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang datangkan dan Allah yang takdirkan, tentunya Allah Subhanahu wa taala itu pula lah zat yang paling tahu bagaimana cara kita keluar dari musibah. Kalau Allah yang datangkan dan turunkan, maka Allah yang paling tahu bagaimana cara kita keluar dari musibah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan jalannya, bahwasanya jalan keluar dari musibah itu adalah sabar. Tapi jangan salah memaknai sabar. Kadang-kadang orang salah memaknai sabar. Kemudian muncul statement sabar wae. Bukan kayak gitu. Sabar itu bukan kemudian kita diam, kemudian nunggu, tidak. Sabar ini artinya tetap kita melakukan usaha untuk keluar dari permasalahan kita. Namun usaha yang kita lakukan itu adalah usaha yang sesuai dengan koridor syariat. Tidak kemudian malah kita lampiaskan kepada hal-hal yang haram. Dan seiring kita berusaha, kita tetap optimis dan husnudzon menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian kita lakukan hal-hal yang haram. Dan tidak kemudian kita berkeluh kesah, mengeluhkan takdir kita kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabar dan juga dengan takwa inilah kemudian kita bisa keluar dari musibah ini, dan musibah yang kita alami itu berbuah pahala. Nabi katakan ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah hal itu terjadi kecuali pada seorang mukmin. Nabi katakan idza asabathu syarra'u syakar fakana khairan lah. Apabila dia ditimpa kemudahan, kesenangan, dia bersyukur dan itu adalah baik baginya. Wa idza asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar dan itu baik baginya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan kebaikan ketika terjadi musibah, solusinya adalah sabar. Dan sabar ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan jalan keluar juga Allah yang ngasih. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian berupa musibah, maka zat yang paling tahu cara kita keluar dari musibah ini dengan selamat itu ya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka jangan pakai jalan selain jalan Allah untuk kemudian Anda selesaikan masalah Anda. Tapi pakailah jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebuah jalan yang lurus dan jalan yang terang untuk kemudian kita selamat menghadapi ujian kita berupa musibah. Dan jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu adalah solusi yang solutif. Kenapa kita katakan solusi yang solutif? Karena ada solusi yang tidak solutif. Maka solusi yang tidak solutif itu adalah solusi yang kemudian ada efek sampingnya, madorotnya yang besar dunia dan di akhirat. Mungkin pernah saya sampaikan contoh, misalkan ada orang pengen buka usaha, kemudian dia kurang modal, kemudian temannya mengatakan udah pinjam aja di bank,
konvensional, toh ada yang bunganya ringan. Ini solusi bukan? Solusi. Tapi apakah solutif menurut kacamata iman? Tidak. Kalau seandainya kemudian orang tersebut pinjam uang di bank dan betul bisnisnya berjalan, kemudian modal balik dengan cepat, bahkan dia untung banyak, mungkin dia merasakan senang. Apakah ini adalah solutif? Jawabannya tidak, karena harus ada dosa yang dia tanggung ketika di hari akhirat kelak, yaitu dosa melakukan riba. Setuju dengan riba. Berbeda dengan ketika kita ambil solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, yaitu tetap dalam koridor syariat. Bagaimanapun kita tidak setuju dengan ribawi. Maka kemudian kita berusaha cari bagaimana solusi yang lain, cara yang lain sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan. Maka mungkin balik modalnya tidak secepat yang pinjam di bank ribawi tadi, mungkin labanya tidak sebanyak yang didapatkan oleh orang yang pinjam di bank ribawi tadi, namun setidaknya ini solutif. Tidak ada madorot yang kemudian harus ditanggung di hari akhirat. Maka yakinlah bahwasanya solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan itu adalah solusi yang pasti solutif. Hanya saja kita manusia inilah yang kemudian tamak, pengennya dapat banyak, pengennya cepat, musibah datang selesai sudah, habis itu bahagia. Itu nggak mungkin. Nah, itulah sifat kita, terlalu terburu-buru, kita terlalu ajul, terlalu tergesa-gesa. Ya, pengennya sakit minum obat sembuh. Segampang kayak itu nggak bisa senantiasa demikian. Bapak dan Ibu sekalian, maka kalimat ya Rabbi ini merupakan sebuah kalimat yang menunjukkan betul-betul kita adalah hamba dan kita fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berdaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pun kemudian sesombong-sombong makhluk ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang membuatnya akhirnya putus asa, pasti akan keluar lafaz ini dari lidahnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Demikian yang bisa kita baca dan kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.